Ini terdapat kekurangan baik tempat, sarana maupun sarana serta yang lainnya. Terima kasih kepada para masyarakat, para simpatisan yang telah menyumbang baik berupa konsumsi, jajan, minuman dan sebagainya, tenaga dan doa, semoga tercatat sebagai amal ibadah. Semoga Allah akan membalasnya. Amin Allahumma amin. Yang terakhir kita berharap semoga kita mendapatkan manfaat pada peringatan Maulid Nabi ini, sehingga hidup dan kehidupan kita akan berubah ke arah yang baik dan mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hafizakumullahu jami'an. Pada malam hari ini tersusun rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua pembacaan sholawat julus dan mahallul qiyam oleh grup Hadrah Asy-Syauqan, Ma'had Huffaz, Ma'hadul Quran, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Acara yang ketiga pengajian kitab Qul Hadhihi Sabili. Dan yang keempat adalah doa. Acara yang pertama adalah pembukaan. Dimohon kepada Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi untuk membuka. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'il maqbul wa salahi syani dhahir wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina fid din. Ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnati wala imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan sholawat julus dan mahallul qiyam kepada grup Hadrah Asy-Syauqan, Ma'had Huffaz, Ma'hadul Quran. Disilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighu al-wasilah, Ya Rabbi khassahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anis sahabah, Ya Rabbi warḍa 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. يا سامع دعانا، يا رب بلغنا نزور. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب توشانا بنوره، يا رب حفظا لك وأمانا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي وسكننا جنانك، يا ربي أجيرنا من عذابك.
ولي يا ربي وكفي كل مهدي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله
ثروتي يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم سري صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Selanjutnya marilah kita simak bersama pengajian kitab Qul Hadhihi Sabili. Semoga menambah ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du.
sekedar untuk ditegaskan sebagai informasi bahwa pengajian ini adalah lanjutan dari pengajian Kitabul Hadis Sabili, sehingga nama majelis pengajiannya kami sepakat ditetapkan bernama Kul Hadis Sabili, meskipun kali ini sudah beralih pada kitab yang baru, kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allamatul muhadditsul muhaqqiq wa Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi Malik al-Hasani al-Makki fi kitabih Adabul Islam fi Nizamil Usrah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'irus salihin. Allahumma iftah lana futuhan 'arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Ila an qala ihtimamul aba bi ta'dibi abnaihim. Yang keenam dari pembagian adab secara khusus hubungan antara orang tua dengan anak. Dari beberapa adab yang sudah disebutkan, kita sudah pada adab yang keenam, ihtimamul aba, kepedulian orang tua bita'dibi abnaihim, mendidik anak-anak mereka, wa ta'limihim, dan mengajar mereka. Ta'dib di sini secara khusus mendidik akhlak adab, ya. Ta'lim pengajaran, tahdzib di sini adalah luas maknanya, mendidik, mengajar, membetulkan. Kalau ada yang salah dibetulkan, memperbaiki, itu tahdzib. Ketika anak dalam proses belajar seringkali dia salah dalam beberapa tingkah laku, tidak boleh ini, tidak baik yang ini, maka biasanya disebut tahdzib. Sedangkan nilai-nilai kebaikannya, yang sopan begini, yang sopan begini, itu adab. Sedangkan pemberian informasi tentang keilmuan, ta'lim. Faqad qala ta'ala, maka sungguh telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kamu sekalian, anfusakum, diri kamu sekalian, wa ahlikum, dan keluarga kamu sekalian, naran, jauhi dari neraka. Wa qala Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, allimuhum wa hadzibuhum, ajarilah mereka anak-anak, wa hadzibuhum, dan didiklah, betulkan atau perbaikilah. Wa qala Al-Hasan, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, muruhum bi ta'atillahi wa 'allimuhumul khaira, perintahkan mereka untuk taat kepada Allah, wa 'allimuhum, dan ajarilah mereka anak-anak al-khaira, kebaikan. Wa fi Tarikhil Bukhari marfu'an, dan disebutkan dalam kitab Tarikhul Bukhari, beliau punya kitab tarikh, disebutkan secara marfu', ma nahala walidun waladahu afdala min adabil hasan. Tidak ada memberi sesuatu, nahal, memberikan sesuatu, walidun, seorang ayah, waladahu, kepada anaknya. Jadi tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya afdala min adabin, yang lebih utama daripada adab. Tidak ada pemberian yang paling berharga, yang paling utama, pemberian seorang ayah kepada anaknya
daripada adab yang baik, min adabin hasanin, daripada adab yang baik. Jadi kalau ada orang tua berorientasi memberikan anaknya hadiah ini, mainan itu, sesuatu apa yang dianggap berharga, ya, biasanya semakin strata ekonominya tinggi, ya, pemberian orang tua juga tinggi sesuai dengan orientasi materinya. Ada fenomena di suatu negeri ketika mereka makmur secara ekonomi, dianggap sejahtera, walaupun dari sisi moral kehilangan banyak hal. Ketika ulang tahun, anaknya diberi kunci, ya, kunci mobil, kunci kendaraan yang mewah sebagai kebanggaan. Tetapi apa yang terjadi? Anaknya kecelakaan. Maka hadiah itu bukan hadiah yang mendidik dan bukan bentuk kecintaan, tetapi semacam pembiaran orang tua terhadap anaknya bermanja-manja untuk celaka. Tetapi ketika dididik dengan pendidikan yang tegas, akan menghasilkan prestasi-prestasi keilmuan yang justru menjadi amal soleh, amal jariah bagi orang tuanya. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu an marfu'an, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an secara marfu', la yu'adzibar rajulu waladah, niscaya atau pasti mendidik siapa seseorang kepada anaknya khairun lahu, lebih baik bagi dia, min an yatasaddaq bisa'in, daripada bersedekah dengan satu sa'. Satu sa' ini 2.700 gram, ya, 2,7 kilogram, atau dalam versi yang lain 2.751 gram, 2,75 kilogram. Adab lebih berharga daripada materi. Ketika diberi makanan dengan ukuran satu sa', mungkin yang terturuti nafsunya, tetapi ketika adab yang diberikan oleh seseorang kepada anaknya, maka sepanjang hayat dia akan menjadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang mulia. Sementara satu sok sedekah berupa makanan ataupun apa akan habis dalam waktu yang tidak begitu lama. Wa yanbaghi lil walidi an ya'tani bi ibnatihi, dan seharusnya bagi seorang orang tua, ya, bagi orang tua peduli terhadap putrinya. Kama ya'tani bibnihi, sebagaimana dia peduli kepada anaknya, anak laki-lakinya. Ini Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki berbicara pada satu kondisi, situasi di mana kecenderungan masyarakat di sana lebih memperhatikan, peduli kepada anak laki-laki daripada anak perempuan, dengan cara berpikir bahwa satu saat anak perempuan akan ikut suaminya. Jadi tidak begitu diperhatikan soal pendidikan, tentang banyak hal. Di sini ada semacam kritik sosial dari beliau, yang bagi seharusnya orang tua itu sama kepedulian kepada anak perempuan, sama halnya kepada kepeduliannya kepada anak laki-laki. Fayurabbiha, maka mendidik siapa walid itu, orang tua itu, kepada anak perempuan alal kamali wal waqar, sempurna, waqar itu kewibawaan, ya. Nah, kira-kira kenapa yang di sini disebutkan al-waqar? Nanti ada hubungannya dengan larangan.
Jadi yang seharusnya dilakukan ada pendidikan yang sempurna, wibawa, ya, tentang kehormatan. Wa yukammiluha bil adabi wal haya, dan menyempurnakan atau mendidik kesempurnaan anak perempuan itu dengan adab, dengan rasa malu. Malu itu adalah mahkota seorang wanita. Wa yamna'uha, dan mencegah anak perempuan minat tahattuk, berbuat sesuatu yang tanpa rasa malu. Tahattuk itu perbuatan yang dilakukan tanpa rasa malu, kehilangan rasa malu. Dan fenomena ini terjadi bagaimana media sosial menjadi alat untuk memperlihatkan aksi-aksi at-tahattuk, kehilangan rasa malunya. Tidak hanya anak gadis, sepo-sepo norok ya. Wat tabarruj, bersolek atau mempertontonkan perhiasan dan kecantikan. Jika dulu persentasenya sedikit, sekarang malah sudah menjadi umum. Wa ya'muruha bis sholati, dan orang tua itu merintahkan anak perempuannya sholat. Karena ada sebagian fenomena orang tua tak peduli mau sholat mau apa, tapi ketika anak laki-laki diperhatikan. Wasyami, puasa. Yang kami ketahui, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki mengetahui masa menstruasi putri-putrinya. Beliau punya jadwal, ada buku. Jadi tahu putrinya akan menstruasi pada tanggal sekian-sekian. Sampai sedetail itu Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Selain setiap bulannya ada syahriyah, ada rotib syahriyah, jadi uang belanja itu tidak diberi dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang. Jadi kami yang biasa belanja mendampingi teman-teman yang bertugas ke pasar itu dapat daftar barang misalnya. Dan santri yang bagian saik, bagian sopir itu memegang uang sekaligus membelanjakan apa yang tertulis di daftar itu. Wasidqi, jujur. Di beliau ketika menulis ini, beliau sudah mempraktekkan sendiri pada keluarganya, santri-santrinya. Ada salah seorang oknum santri ya, yang diduga sering berbohong. Di pengalaman kami, nama kami diubah oleh beliau Muzammil. Waktu sholat zuhur, tiba-tiba beliau memerintah sholat. Kum ammim ya Muzammil. Tidak ada yang namanya Muzammil, tolah-toleh semua. Begitu pandangan mata beliau kepada kami, ya berarti tidak ada lagi. Oh ini Muzammil. Ternyata setelah sholat dipanggil Muzammil, ada ismun Nabi. Sejak itu kemudian kami sering dipanggil Muzammil, panggil Azai, panggil berapa nama ya. Dan suatu ketika ada santri yang diduga subuhnya kesiangan, dipanggil oleh beliau. Sholat subuh kamu? Sholat sama siapa? Berjamaahnya sama Muzammil. Akhirnya kami yang waktu itu ada di Madinah, ya, jadi Abu yang nelpon ke Mekah, demi tanya anak ini sholat subuh apa enggak. Setelah itu telepon, setelah itu mama
Pak Muzammil, dipanggil saya. Ini Muzammil ada di sini. Orang nyari di Madinah, kamu kok bilang ada di Mekah? Ternyata sholat sama multazam. Jadi lopotnya multazam juga Muzammil. Barak dia macam dua ya. Buruk. Ya mana lopot. Jadi bagaimana beliau mempedulikan asyik jujur. Beliau sering dawuh ya. Talibul ilmi itu salah, teledor bisa lalai, malas bisa. Tapi talibul ilmi itu bohong. Ini suatu yang aib besar. Kenapa? Karena dia membawa ilmu. Kalau kemudian seorang pembawa ilmu itu bohong, bagaimana dia nanti akan menyampaikan ilmu itu? Itu persoalan besar bagi beliau. Santri kok bohong. Wal afaf, kehormatan, harga diri. Sementara kadang-kadang ada orang tua begitu akrab dengan anak perempuannya sampai kehilangan al-waqar, kewibawaan. Terlalu jauh dalam tahaddub, berbuat tanpa malu. Tabarrujnya juga begitu. Seorang ibu bersolek sedemikian rupa sehingga dicontoh oleh anak-anaknya. Apa istilahnya? Menor. Wal ya'lam bi anna syarafahu ma'qudun bi syarafiha, dan wal yu'allim bi anna syarafahu ma'qudun bi syarafiha, dan adalah mengajarkan dia orang tua itu bahwa kemuliaannya, kemuliaan al-walid, orang tua laki-laki itu ma'qudun bi syarafiha, terikat dengan kemuliaan anak perempuannya. Jadi harus dinasihati. Tangnya mare bagus, orangnya bagus. Artinya konsekuensi ketika anak perempuan ini salah tingkah, yang jelek orang tuanya, harus diajari begitu. Wa sum'atahu bi sum'atiha, dan reputasinya, nama baiknya al-walid, nama baik orang tua laki-laki itu bi sum'atiha, dengan nama baik atau reputasinya anak perempuan. Cek patodus engkau. Kalau bahasa yang mungkin lumrah di sini, saya nggak cek patodus engkau. Falyakhtar laha zaujan salihan, maka pilihkan untuknya suami yang saleh. Yang punya anak perempuan siap-siap ini. Wal yu'ajjil bi zawajiha, dan segerakan menikahkannya. Mata wajada kuf'an laha, kapanpun menemukan yang sekufu. Yang sekufu ini tentu dalam urusan agama yang paling utama bagi si wanita. Kafa ini sangat ketat di kalangan Syafi'iyah, sementara di lainnya tidak. Sebenarnya ulama kemudian menawarkan satu konsep kafah itu untuk kebahagiaan, karena ditengarai dalam tradisi-tradisi tertentu di berbagai daerah, bangsa, kabilah, suku. Persoalan kafah ini menjadi pemicu ketidakharmonisan suami istri. Awalnya mungkin berdalih cinta sama cinta, tapi pada akhirnya hal yang secara naluri sudah mendarah daging muncul, dan itu terjadi di kalangan bangsa Quraisy ketika Nabi menikahkan salah seorang wanita bangsa Quraisy dengan bekas budak, ya, jadi orang yang baru dimerdekakan. Jadi artinya Nabi dalam rangka menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan kesetaraan, itu terjadi, tetapi dalam prosesnya tabiat-tabiat sebagai bangsawan, sebagai marga yang lebih tinggi masih terus ada dalam karakter seorang.
sampai menjadi terabadikan di dalam Al-Quran ya, tentang Sayyidina Zaid. Waliyabhath an dini zawjiha, dan hendaklah mencari standar agama suaminya atau khatibiha, tunangannya, wa khuluqihi, dan akhlaknya, akhlak suaminya atau tunangannya. Yang barangkali mau siap-siap tunangan, jadikan referensi. Entah siapa, Ibnu Khaldun atau yang lain, yang mengatakan bahwa konsep nasab, kemudian hasab, jamal ya, itu sifatnya sifir, nol. Tapi fadfar bidzatiddin ini nilainya 1. Jadi ketika agamanya, akhlaknya bagus, 1. Ternyata dia juga tampan ya, berarti tambah kosong 10 ya. Ternyata juga hartawan, tambah 0 lagi 100 kan. Nasabnya bagus juga, 0 lagi 1000. Tapi ketika agamanya kosong, sudah tidak ada nilainya, kosong. Tidak bisa disebut. Jadi dahulukan standar agama, akhlak, qabla an yabhath an muratabih, sebelum mencari penghasilannya. Jangan tanya penghasilannya. Wa amlakihi, kekayaannya. Di sini maksudnya bukan tidak boleh, tapi dahulukan agama sebelum yang lainnya kan gitu. Dan itu sangat menjadi polemik sosial di mana Abu Said Muhammad Al-Maliki tinggal. Jadi mas kawin sangat tinggi sekali, sampai banyak kalangan wanita lambat menikah karena persoalan laki-laki tidak mampu memberikan mas kawin. Itu sejak zaman Said Alawi. Said Alawi ini termasuk petugas pemerintah, semacam mudin, penghulu. Jadi kalau sudah Said Alawi ini datang ke suatu kampung, orang-orang senang. Kenapa? Karena pasti urusan menikahkan. Jadi wajah Said Alawi itu wajah yang membuat banyak orang senang. Oh, Said Alawi rapuh, berarti berisi pagawin. Nah itu sejak zaman beliau sudah seringkali menyampaikan turunkan harga mas kawin. Tapi ya sulit karena orientasi masyarakat di Arab Saudi sana cukup tinggi ukurannya, sehingga harus memilih menikah dengan bangsa lain yang kelahiran di sana. Biasanya kalau sudah tidak kuat ya, orang Arab menikah dengan keturunan India, keturunan Afrika, keturunan bahkan yang standarnya dianggap lebih murah tapi sama-sama Arab, itu Yaman kan. Menikah dengan orang Yaman atau di luar Arab Saudi sendiri. Fadzalika da'bur rasyidin, maka hal tersebut itu adalah adat kebiasaan orang-orang yang cerdas spiritual, ar-rasyidin. Wasiratus salafis salihin, dan sejarah keteladanan salafus salih. Itu yang harus diteladani. Yang ketujuh, istidzanul abna inda dukhuli ala abawaihim. Meminta izin anak-anak ketika masuk ke menjumpai orang tuanya di fil awqatil khassah, di waktu-waktu tertentu. Jadi ketika ada kamar khusus orang tua pada jam tertentu, anak ini harus diajari disiplin, minta izin, ketok pintu, ucapkan salam ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum
walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya' 3 auratin lakum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah minta izin pada kamu sekalian, budak kalian yang biasa melayani, masuk ke rumah, ke kamar, aimanukum, ya, malakat aimanukum, ya, budak. Walladzina lam yablughul huluma, anak-anak kecil yang belum balik. Jadi kamu sekalian, 3 marrat, 3 kali, 3 waktu maksudnya. Kapan? Yang pertama, min qabli sholatil fajr, sebelum sholat fajar. Orang tua masih baru bangun tidur, persiapan sholat fajar, ya. Pakaiannya juga pakaian tidur yang tidak pantas dilihat anak. Wahina tad'una thiyabakum minal dhahirati, dan yang kedua ketika kalian meletakkan pakaian kalian pada waktu tengah hari, biasanya setelah bekerja, istirahat, qailulah, buka baju, itu kan aurat yang harus dijaga. Pandangan anak-anak tidak terbiasa melihat aurat orang tua. Pemimba di sholat isya, dan setelah sholat isya. Jadi 3 waktu bagi kamu sekalian. Fa fi hadhil awqat 'adatan ma yakunu al-abawa fi halatin khasah. Maka di waktu-waktu tersebut, adalah 3 waktu tersebut, kebiasaan orang tua itu pada kondisi situasi khusus. Awal in khasin, situasi kondisi khusus ini la yustahsan ru'yatuhuma. Tidak baik, ya, melihat kedua orang tua fihi pada waktu khusus itu. Ya, karena ada privasi orang tua juga yang harus dijaga. Posang dia yang tuan di tempat tuan. Allah subhanahu wa ta'ala bisawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa yang pertama oleh Syekh Ridho dan yang kedua oleh Kiai Haji Muhammad Azhar Ibrahim. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. صدق الله العلي العظيم. آمين. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خيرا، وبالدال دليلا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاء زكاة، وبالسين سعادة، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طراوة، وبالضاء ظفرا، وبالعين علما، وبالغين غنى، وبالفاء فلاحا،
وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وبالألف وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا آداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Setelah ini adalah acara ramah tamah. Dimohon kepada bagian konsumsi untuk melaksanakan tugasnya. Dan untuk